teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Pri. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cara bagaimana kita mengecek sepeda motor kita yang kadang-kadang oleng ke kanan ke kiri, ataupun setangnya itu seakan-akan mencari arah sendiri teman-teman, seakan-akan membelok kanan kiri sendiri. Seperti apa cara pengecekannya, terus bagian apa saya rusak, simak terus video ini sampai akhir, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham teman-teman. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini, dan jangan lupa ketuk tombol notifikasinya agar kalian selalu dapat notifikasi saat saya unggah video terbaru saya. Langsung saja. Biasanya motor kita itu di jalanan terasa oleng ya teman-teman. Oleng itu seakan-akan setang kemudi itu mencari arahnya sendiri. Kita sudah berjalan lurus, tapi kok seakan-akan setang mau belok ke kanan atau ke kiri. Nah, itu pasti ada penyebabnya teman-teman. Penyebabnya apa? Sudah saya rangkum di sini, ada 4 penyebab yang kita harus cek dan kita perbaiki teman-teman. Karena itu sangat berbahaya, terutama bagi kita yang sering berkendara di jalan raya, dan jalan raya itu jalan raya yang ramai. Itu sangat berbahaya karena fatalnya bisa menyebabkan kecelakaan seperti itu teman-teman. Apa saja 4 item itu? Pertama yang kita cek, yang kita lihat adalah komstir. Pasti kalian tahu komstir, bagi kalian pengguna sepeda motor setidaknya pernah mendengar yang namanya komstir. Kalau tidak pernah mendengar, belum pernah lihat, saya sertakan videonya di sini. Nah, itu kita cek apakah komstir kita bermasalah. Caranya mudah, kita standarkan 2 sepeda motor kita, terus kita rem depan yang kencang agar roda depan tidak bergelut teman-teman. Lalu kita encot-encot, ya, encot-encot ke depan belakang seperti ini. Nanti kan shock akan mantul ya. Di saat shock mantul itu kita dengarkan apakah ada suara gledek-gledek atau hal yang semacam kocak ya di antara stang kita. Jika ada, itu pasti komstir kalian entah itu kendor, entah itu uzur, sudah harus ganti. Silahkan bawa ke bengkel kalau kalian tidak bisa. Kalau bisa ya silahkan dikencangkan sendiri atau diperbaiki sendiri teman-teman. Terus yang kedua, kalau komstir sudah clear, kita yang kedua, kita menuju ke bagian bawah. Kita cek yang namanya laker atau bearing teman-teman. Laker roda ini juga sangat penting karena itu merupakan penyeimbang dari putaran roda kita teman-teman. Kalau itu laker berfungsi baik, pasti roda kita akan berputar senter dengan baik. Tapi kalau udah ada yang pecah atau oblak, berarti roda juga akan oblak. Seperti itu teman-teman. Bagaimana cara ngeceknya? Sama, kita pegang roda depan atau belakang kita goyang-goyang ke sana, ke kanan ke kiri dengan kuat, gak masalah. Jika antara roda dan setang itu bergerak seirama tanpa ada suara jedak-jedok ataupun ada hal yang seakan-akan itu oblak, berarti masih bagus. Tapi kalau sudah ada suara jedak-jedok ataupun oblak, berarti itu sudah harus diganti teman-teman, karena itu mungkin lakernya oblak atau pecah. Saya juga tidak tahu, hanya jenengan sendiri yang sudah melihatnya teman-teman yang tahu. Sudah kan? Terus kalau sudah clear, kita menuju yang ketiga. Yang ketiga ini kita menuju ke velg. Nah, velg ini juga penting karena itu kan penopang dari ban ya. Itu juga termasuk bagian dari roda. Roda itu penopang sepeda motor. Kalau tidak senter, pasti akan timbul entah itu pantulan ataupun goyangan, pasti akan timbul teman-teman, karena roda itu bentuknya bundar. Bagaimana cara ngeceknya? Sama, kita standarkan motor ke posisi standar 2. Kita putar ban belakang atau ban depan kita dengan kita perhatikan di posisi center pas tengah. Share. Di situ kita perhatikan apakah lingkaran velg itu berputar dengan dengan center atau tidak. Jika terdapat agak goyangan-goyangan, kemungkinan besar itu velg jenengan sudah tidak center atau penyok teman-teman. Terus lebih akuratnya lagi, kalian bisa siapkan obeng. Kalian letakkan di dalam tabung shock Anda di depan ataupun di belakang, mungkin di lengan belakang juga bisa, atau shock belakang juga bisa. Berjarak sekitar 1-2 mili dari velg.
antara velg dan ujung tray itu berjarak antara 1-2 mili, yang penting tidak menyentuh yang namanya velg teman-teman. Kita putarkan dengan kencang. Kalau ada bagian yang menggesek di antara ujung tray, berarti itu velg teman-teman ada yang penyok ataupun sudah tidak senter lagi teman-teman. Itu bisa disiasati dengan bawa ke tukang kentang velg. Kalau tidak ada kentang velg ataupun kondisinya sudah parah, bisa diganti velg, karena itu juga termasuk hal yang sangat fatal ya teman-teman. Jadi kita harus usahakan biar semua normal. Terus yang terakhir, kalau semua itu sudah terpenuhi dan semua itu ibarat kata semua itu sudah tidak ada trouble, yang terakhir kita mengecek ban teman-teman. Terkadang ban ini kita anggap sepele karena bisa ditunda-tunda menurut kita semua ya. Alah bisa aja masih bagus, tapi sebenarnya ban itu hal yang fatal teman-teman. Kenapa saya katakan fatal? Karena ban itu kan penerus tenaga putaran mesin yang terakhir ya. Itu ya langsung berhubungan dengan aspal teman-teman. Dia mencengkeram juga masalah ban, dia meneruskan tenaga mesin ke aspal juga dari ban. Jadi kalau ban sudah aus, sudah tinggal tipis, pasti akan menyebabkan yang namanya tergelincir. Yang paling jelas terasa saat kita berada di permukaan jalan raya atau jalan datar yang ada tambalannya. Karena jalan rusak kan banyak ditambal ya, pasti akan begitu terasa. Entah itu seakan tergelincir atau apa, terasa saat kita bermanuver, saat kita berbelok, pasti akan ada rasa tergelincir atau apa teman-teman. Terus ada lagi kasus yang ban yang bergelombang, permukaan ban itu bergelombang. Saya sering menjumpai seperti itu, bahkan sepeda motor saya pun juga sering menjumpai seperti itu. Penyebabnya apa? Kalau saya tanya di bengkel, penyebabnya karena kita sering kurang mengisi angin. Kan angin itu setiap bulan seharusnya dicek teman-teman, pasti harus ditambahi setiap bulan, itu setidaknya diganti lah. Biar apa? Biar tekanan angin di dalam ban itu stabil teman-teman. Kalau tidak, agak sedikit gempos kita paksa sedikit, akibatnya ya seperti itu, ban akan timbul gelombang seperti itu teman-teman. Dan itu juga sangat fatal, karena di saat kita berkendara di jalan raya, di jalan rata tentunya, pasti akan seperti naik kuda. Pertama seperti itu, terus nanti juga akan terasa gelincir kalau pas kita ngerem. Kalau kita rem mulai rem depan, pasti akan terasa gelincir seperti ini teman-teman. Itu bisa dirasakan masing-masing. Terus yang terakhir dari ban itu, biasanya banyak ditemui ban yang cuma termakan separuh saja atau di bagian sisi saja. Jadi kalau kita lihat dari depan ban seperti ini, permukaan ban itu yang sebelah, katakanlah sebelah kiri itu sudah aus kemakan, tapi yang sebelah kanan masih tebal. Itu banyak sekali kejadian seperti itu, dan itu penyebabnya adalah pemasangan ban yang tidak senter. Jadi kalian bisa siasati dengan membawa ke tukang ban. Kalau kondisinya memang belum parah, silahkan disuruh perbaiki, disenterkan lagi agar supaya ban bisa senter teman-teman. Tapi kalau memang sudah parah, ya silahkan diganti saja, karena ini sangat fatal. Saya sendiri merasakan yang namanya ban kemakan separuh itu saat kita gunakan di jalan raya, seakan-akan ban ini ngambang teman-teman. Roda ini seakan-akan ngambang, ini nanti akan belok entah ke kiri sendiri atau ke kanan sendiri seperti itu. Jadi kalau kita posisi jalan raya jalan yang ramai, pas kita nyalip, kita tidak stand, sangat berbahaya sekali. Itu bisa menyebabkan kecelakaan teman-teman. Saya kira seperti itu, dan segitu dulu. Mungkin teman-teman lain ada yang tahu penyebabnya, silahkan ditambahkan di kolom komentar nanti. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.